banyak tidak nanya. Ini Pak, kabelnya nggak mohon maaf ya Pak. Ya Pak, makanya Pak, itu kalau kita beli di online itu Pak aman. Kalau kita beli di online itu Pak aman. Kalau aman, ini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak tadi sekitar harganya 300 tuh. Itu benar kan apa kata saya? Gitu. Jangan beli di online Pak. Belinya di Pak Topik aja atau di saya. Kalau pertanyaan ya Pak, itu Pak. Ya, ada gini Pak. Ya bukannya ini Pak, ya kembali nih. Kalau kita beli di online, ya kita perlu unboxing juga tuh, bener nggak? Terusnya juga kalau kita bisa ini, nyatanya, ini kan kita beli kalau untuk jenis Alphard ini Pak, kita nggak melihat loh Pak secara itu dalamnya tuh bagaimana, ratingnya itu bagaimana, gitu ya Pak. Terus aja Pak, gitu ya. Banyak produknya Pak, jangan salah Pak. Dalamnya itu, kalau saya bilang bisa aja benar-benar terigu Pak, benar-benar tepung Pak, ya bukan bubuk kimia kering, gitu, bukan Pak, ada Pak, banyak akal-akalannya Pak. Jadi bukannya berarti kita nggak, gitu, itu hak Bapak dalam mau beli di online ataupun di mana nggak apa-apa Pak. Tapi secara legalitasnya gitu loh, gampang nih Pak, ya kan. Dia paham banget tuh ratingnya juga. Di atas 50% itu rating untuk itu Pak. Saya bisa memastikan pada waktu saya menyatakan untuk apa ini Pak. Cuman kan saya nggak enak gitu kan saya bilang gini. Ketika menyerukan pengadaannya dia nih, di vendornya itu. Gitu. Nah makanya kalau saya bilang Pak, pada saat ini untuk pengelola gedung ini terutama, ya kan, pada waktu pengisian APAR ini Pak, Bapak kan nggak tahu diisi atau enggak, direfill atau enggak, benar nggak? Begitu sampai datang, ya datang lagi udah baru aja tuh, karena dicuci, ya kan, dipasangin stiker, kan gitu. Bagaimana caranya supaya Bapak memastikan ibu, ya yang di rumah gitu, ya kan, buang Pak isinya, buang, ya kan, ya. Jangan dibawa cuma-cuma, latih, ya kan, pergunakan untuk latihan teman-teman kita, ya kan, melatihnya dengan siapa? Dengan pelapor, kan begitu. Jadi simbiosis mutualisme, gitu Pak, ya kan. Nah, tapi memang harus dibuang Pak, ya harus dibuang. Kalau dibuang, udah pasti Pak, kosong, iya kan diisi Pak pastinya. Kalau Bapak, ya panggil dibawa, gitu ya kan. Ya udah ntar balik lagi kan, loh. Bapak tahu nggak itu kalau di refill atau enggak? Iya nggak tahu juga. Ya, ya Bapak Ibu, ya semuanya cukup menjawab ya Bapak Ibu ya, itu Pak. Pokoknya topik atau apapun hubungi Pak dengan itu Pak. Ya baik. Ya Bapak Ibu sekali lagi terima kasih, kita sudah mendekati makan siang juga Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Oh gitu. Oh baik, sedikit saja ya terkait dengan tadi sudah kita sampaikan bahwasannya ya ada beberapa kalau kebakaran itu kita bisa prediksi ya, gempa kita bisa prediksi, dan ini akan dipraktikkan oleh Pak Fajar Maulana terkait beberapa menit saja ya, sedikit mengisi sampai mungkin jam 12 ya Pak ya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Semangat. Mana suaranya? Masih semangat? Masih. Aku belum nyampe itu. Lupa. Aku lupa tuh. Kalau semangat pagi, jawabnya gimana? Pagi. Pagi. Semangat. Luar biasa. Bisa? Semangat. Ya, semangat pagi. Luar biasa. Belum. Ya, mendekati jam rawan, sebentar saja, nggak sampai 10 menit. Ya, semangat pagi. Semangat. Luar biasa. Itu kalau di samping tuh kemarin Prima itu sampai mati lampu tuh. Ya. Oke baik Bapak Ibu, mungkin terakhir sedikit saja ya terkait dengan Bapak Ibu berada di bangunan tinggi. Ya, bangunan tinggi itu 9 lantai ke atas, apalagi di sini sampai 24 lantai. Ya, kaitannya pada saat terjadi gempa, ya sangat mungkin terjadi kebakaran, betul nggak? Betul. Betul?
Ya, kenapa? Karena bisa saja pada saat terjadi gempa, utilitas yang ada di kantor Bapak ini mengalami kerusakan sehingga terjadi kebakaran. Nah, pada saat gempa, Bapak Ibu, perlakuannya berbeda dengan kebakaran. Kalau kebakaran tadi ada tahapan-tahapannya, baru kemudian evakuasi. Tapi pada saat terjadi gempa, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Berlindung. Berlindungnya di mana? Pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian lakukan ikhtiar dengan cara apa? Ya, mari dong. Ya, ketika terjadi gempa, Bapak Ibu harus berlindung. Berlindungnya di mana? Di mana? Di kolong meja. Kolong mejanya berada di tengah-tengah. Sama aja. Ya, Bapak Ibu harus berada di pilar-pilar bangunan yang kokoh. Adanya di mana? Tuh, di kolong-kolong bangunan. Ya, di sini di mana, Pak? Di mana? Ya, hanya satu tuh, terjadi rebutan di sana semua. Bagaimana kalau cuma satu menanganinya? Ya, Bapak Ibu harus lindungi kepala Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus kepala? Kenapa? Pernah Bapak Ibu lihat orang tanpa kaki? Tanpa tangan? Tanpa kepala? Tidak. Ya, maka dari itu Bapak Ibu harus lindungi kepalanya. Bagaimana caranya? Dengan cara Melindung. Dengan cara gimana? Ada yang bisa? Kalau bisa dikasih 100 sama Pak Pur. Ya. Dengan cara tangan kiri ya dipegang ke kepala Bapak Ibu semua. Di atas. Kemudian tangan kanannya ada di belakang. Ya, kemudian rapatkan. Bisa? Bisa? Bisa. Coba semuanya saya mau lihat. Ya. Ya. Seperti ini semuanya. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu berada di titik aman, titik kumpul, assembly point atau tempat aman. Ya. Selama gempa, bahkan pasca gempa, Bapak Ibu harus tetap lindungi kepala Bapak Ibu semua sampai Bapak Ibu berada di luar bangunan gedung. Ya. Lindungi kepala sampai gempa dirasakan sudah aman. Ya. Tidak ada yang bisa memprediksi gempa berhenti atau tidak. Ya, waktu saya di Palu, pasca di Palu setahun setelah kejadian likuifaksi, itu di hotel bisa terjadi 20 kali gempa. Gimana pun gempa loh. Ya. Bisa? Kemudian lindungi atau berlindung Bapak Ibu menggunakan alat adat. Kursi. Ya, bagaimana caranya? Bisa? Bisa. Gimana, Pak? Ya, sini, Pak. Sini. Bisa. Ya. Bagaimana caranya, Pak, berlindung dengan menggunakan kursi? Di kepala. Bagaimana? Dijedot semua orang yang begini. Ya. Nah, pada saat terjadi gempa, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak berada di pilar atau di kolong, ya, atau tidak berada di kolong meja, adanya kursi, lindungi kepala Bapak Ibu dengan menggunakan kursi. Dengan cara gimana, Pak? Bisa? Nah, bisa. Seperti orang dalam sholat, sujud dalam sholat. Pernah sholat, Pak? Nah, seperti orang sujud dalam sholat. Gimana, Pak? Sujud dalam sholat. Nah, Di Islam bukan sih? nah, gimana? Begini, ya, seperti ini, ya. Nah, kakinya dibuka sedikit, oke, ya. Ini guncangan seperti ini, Pak. Apalagi bis gajah nih, kokoh nih. Sampai gempa dirasakan aman atau berhenti. Tetap lindungi bagian kepala, ya. Selesai, Pak.
Ya. Nah, perlu Bapak ketahui, ya, ketika Bapak Ibu berada di pantai, ya, ketika terjadi gempa, ingat 20. Bapak punya waktu, ya, ketika gempa terjadi lebih dari 20 detik, Bapak punya waktu selama 20 menit untuk mengevakuasi diri ke ketinggian lebih dari 20 meter, ya, 20. Kalau Bapak Ibu berada di pantai, ya. Kita di Indonesia berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang ketika terjadi gempa, mereka struktur bangunannya dirancang untuk menahan tsunami, ya, maka dia tidak ada yang boleh keluar, dia harus tetap dalam bila terjadi gempa, ya. Namun kita, ya, saat ini juga sedang disusun SOP bagaimana cara melakukan FTDK gempa tsunami, apalagi kita ke depan ancamannya megatrust, ya, ya. Perhatikan itu tadi, lindungi kepala sampai gempa dirasakan aman. Kemudian Bapak Ibu melakukan evakuasi menuruni apa? Menuruni, ya, tangga, melalui tangga darurat. Jangan sekali-kali menggunakan lift, ya. Dengan cara apa tadi? Tetap lindungi kepala bila terjadi gempa, ya. Hindari bangunan, ya, titik tengah bangunan, hindari, ya. Kenapa? Karena pada saat terjadi gempa, runtuhan itu memungkinkan, ya, atau membentuk huruf V, makanya disebut triangle of life. Jangan sekali-kali Bapak Ibu berada di tengah, berada di sudut atau di pinggir, ya, triangle of life. Bisa Pak? Bisa. Kalau begitu saya simulasikan nih, ya. Kalau saya teriak gempa, Bapak Ibu lakukan seperti yang tadi, terserah. Boleh lindungi kepalanya, boleh berlindung di meja, boleh berlindung di kolong, ya. Bisa? Bisa? Karena ada pertanyaan nih, bagaimana sih Pak kalau terjadi gempa? Apa nih kita, latihan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi gempa? Ya, ketika menghadapi gempa, Bapak Ibu latihannya hampir sama dengan kebakaran. Hanya menuruni tangga darurat sambil melindungi kepala. Pak, di 23 ini nggak kerasa kalau gempa, betul nggak? Mungkin ada yang merasa pusing, goyang, ya. Kiranya belum makan, lapar, ternyata gempa. Gampang. Cara menandainya mungkin di kantor Bapak Ibu, di tenan-tenan, di ruangan, kalau nggak ada kolam ikan, ya, cukup digantungkan aja tuh botol isi air, ya, kasih skrup, gantung tali, ikat di botol yang isi air sedikit. Kalau itu goyang, berarti gempa, ya. Oke, kita simulasikan. Bisa? Gempa. Nah, bagaimana? Mana Pak? Nah, putus kepalanya nanti, nggak dilindungi kepalanya, ya. Ada yang ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini bagian rawan dari kepala, leher, tulang belakang sampai ke tulang ekor, ya. Coba ada yang masuk kolong bangku dong, atau kolong meja, ya. Jangan-jangan di kantor Bapak Ibu di ruangan mejanya penuh dengan barang, jadi nggak bisa tuh. Betul. Ya, berarti harus berlari ke kolong, ambil jongkok siaga. Jongkok siaga bagaimana? Ya tadi seperti ini, melindungi kepalanya. Ya. Kelihatan yang belakang? Ya, jongkok siaga tempat ke kolong. Ya. Bisa? Ya. Gempa. Nah, tuh. Nah, ada yang melakukan tuh pakai bangku, betul itu. Ya. Yang lainnya lindungi kepala tapi masih ada di tengah-tengah ruangan. Ya. Tetap keruntuhan. Ya. Ini dibangun dalam kegiatan ini, pelatihan ini adalah mindset ketika Bapak Ibu mendengar alarm, oh harus, ya. Jadi mindsetnya
dibangun ketika mendengar alarm, berarti ada tanda kebakaran. Atau ketika terjadi gempa, mindsetnya berarti, oh lindungi kepala aja. Ya jangan, tapi Bapak Ibu harus hindari tengah bangunan. Ya, bisa. Gak apa-apa nih, bikin porak-poranda sedikit gak apa-apa nih. Ya, gempa. Nah. Mana? Tuh, baru 40%. Ya, ini ya lagi-lagi ini mindset. Bagaimana ini nanti ke depannya? Karena bencana gempa, kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Ya, sekali lagi, gempa. Kenapa ciuman itu di pos? Satu. Oke, ya bisa ya Pak. Baik, tadi apa? 20 yang pertama apa? Apanya? Kalau gempa lebih dari 20 detik, Bapak punya waktu 20 menit menuju ke ketinggian lebih dari 20 meter. Kalau Bapak Ibu berada di pantai. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Papun. Papun mau pantun ya ini. Iya, iya. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua tadi sudah disampaikan. Jadi kita terkait dengan materi gempa. Tapi materi gempanya akan saya nyanyikan dalam sebuah lagu, boleh nggak kalau saya nyanyikan lagu ya? Buat kamu juga ya, putar gitu. Nah, jadi kita tadi kan lindungi kepala ini gitu ya Pak. Saya nyanyi lewat menyampaikannya kesimpulannya dari gempa. Jadi kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk kolong meja, kalau ada gempa jauhkan jendela, kalau ada gempa cari tempat terbuka. Ini itu tadi yang saya sampaikan. Tapi sebelum mengakhiri, izinkan saya berpantun, boleh? Boleh, ya. Dari jam 7 sampai jam 8. Jam 9 kereta jalan. Kawan-kawan, hindari bahaya kebakaran. Satu lagi, ayo ting-ting cari alamat. Alamat dicari ada di Kemayoran. Ayo cing kita sepakat hindari bahaya kebakaran. Ya, terima kasih teman-teman dari tim damkar DKI Jakarta dan semua tenan di Menara juga dan para penghuni kantor Taman E 33. Sebelum mengakhiri acara ini, di meja saya ini ada tumpukan lembar yang harus diisi ketika besok akan kita lakukan simulasi bahaya pemadam kebakaran. Jadi tolong bagi teman-teman yang bertindak sebagai floor warden di setiap tenan, silakan ambil formulirnya ini sekarang sebelum kembali ke ruangannya masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya dan kami sangat mengapresiasi kehadiran semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibagi? Iya, silakan ambil aja.